waktu konflik itu masih kecil sekali dan nggak tahu gitu seperti apa. Kalau harapan kakak untuk generasi sekarang itu mengingat sejarah Aceh itu bagaimana harapan kakak? Kami itu harus seperti apa gitu. Oh, kalau harapan kakak buat adik-adik ini kan harusnya adik-adik ini banyak bergaul dengan aktivis ya. Tapi aktivis seperti apa ya? Mungkin seperti ya ini banyak baca buku juga ya, lihatlah ada beberapa aktivis yang memang tahu sejarah tentang Aceh. Ada juga yang aktivis yang punya kepentingan di dalam politik. Jadi kan aktivis ini banyak kepentingan dia. Kalau kakak tengok tidak semua yang punya idealis dan tidak semua orang yang punya komitmen yang seperti dulu, tapi dia berbeda ya. Tergantung kepentingan tuh kakak tengok. Jadi kok buat adik-adik ini banyak baca buku, terus banyak tengok yang penting jangan lupa sejarah itu aja. Iya. Kita harus banyak tahu. Kalau orang lupa sejarah tuh nggak tahu diri, kita lupa sejarah. Ratusan roh. Jadi lebih baik baca buku dan banyak bergaul dengan kawan-kawan yang tahu sejarah perjuangan Aceh. Jadi setelah tahun 2001 tidak kemanusiaan, kita dengan komitmen kontribusi dalam alokasi anak-anak di seluruh Aceh. Pada kasus di Aceh kita bantu mereka. Kemudian ada yang ditangkap, kita advokasi juga. Ada yang misalnya anak-anak yang diculik, yang dianggap sebagai waktu itu ya sebagai mata-mata, kita juga advokasi mereka anak-anak juga. Nah, itulah yang selalu kita lakukan. Nah, data-data dari situ setelah kita mengambil, dan kakak kan dapat informasi ini nanti dari dalam. Di sini ada masyarakat diambil berapa orang, 3 orang. Kita kasih berapa orang, 3 atas nama ini, kampung apa, bla 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 segala macam. Kita buat kronologis, kemudian kita share ke kawan-kawan yang ada di Jakarta. Termasuk kayak Arifah bilang tadi, kita share ke Kasadia. Dari Kasadia bisa mengadvokasi ke tingkat nasional sampai internasional. Nah, seperti itulah kerja-kerja kita. Terus masih muda, berani gitu melakukan hal seperti itu gitu kan, itu luar biasa sekali. Terus sampai dengan MOU Helsinki disahkan, kakak tetap aktif gitu. MOU Ya. 2005 kan? 2005. Kakak tetap terlibat aktif. Ya. Terus gini kan, seberapa besar sih pengaruh MOU Helsinki itu bagi kakak pribadi yang pernah terlibat langsung dalam politik? Kalau kita melihat pengaruh ya, sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Dengan ada MOU kita juga sudah tidak ada ketakutan pribadi. Misalnya kalaupun kita mau berjalan mau kemana, kita masih tetap tidak ada was-was, tidak ada yang mengintai, tidak ada tugasi, tidak ada kendala lah. Jadi kita bisa kemana pun, rezeki bisa, mau pergi keluar kota bisa, mau ke Aman gitu. Iya, aman, tidak ada kendala, tidak ada yang kita was-was. Itu yang paling penting. Apalagi dengan masa konflik ya. Nah, kalau masa konflik dulu, kalau waktu konflik masyarakat kan itu kan mencegah jam malam, itu sudah diberlakukan jam malam, jadi tidak boleh keluar. Habis maghrib anak-anak para masyarakat udah duduk di rumah, tidak ada berani keluar, tidak berani minum kopi, tidak boleh. Jadi nggak ada aktivitas setelah habis jam malam itu, sudah tidak ada aktivitas lain. Tapi selama perdamaian kita sudah bisa melakukan aktivitas. Bahkan sekarang kita melihat orang-orang duduk di warung kopi, apalagi pada Aceh kan, pada Aceh itu kan meniat dengan kopi. Jadi masyarakat sudah tidak ada was-was lagi, sudah nyaman, sudah aman, kemanapun dia pergi sudah aman dengan keadaan dia sendiri. Mungkin itu. Kakak juga sampai sekarang masih terlibat gitu Kak ya, di soal isu konflik masa lalu itu kakak masih bersuara dengan itu. Kakak lebih konsen ke bagian mana gitu Kak? Misalnya kayak kasus kemarin sih ada lihat di postingan demokrasi, ada 102 pelecehan, kasus pelanggaran HAM gitu. Misalnya bunyi berbuat pelecehan seksual, itu ada 102 itu sudah terbuka. Apakah kakak ada tentang itu tidak? Kalau untuk isu perempuan, kalau untuk terakhir ini saya melihat tidak ada kasus pelecehan seksual itu yang ada dan sejak zaman konflik sampai sekarang. Kemudian satu lagi, kalau untuk berbicara isu perempuan, kita tetap konsisten dengan isu perempuan dan anak tetap. Dari semenjak konflik juga sampai sekarang kita konsisten dengan isu perempuan, apalagi dengan
Kalau kakak tetap komitmen dengan dari masa dulu ya tentang isu konflik, isu perdamaian, isu perempuan, perempuan dalam konflik, perempuan masa lalu, itu tetap isu kita yang kita bawa sampai sekarang. Bahkan kalau untuk masalah bantuan kemanusiaan juga terhadap perempuan juga sampai sekarang kan tidak ada gitu. Apalagi dulu kan waktu tsunami itu ada pemulihan psikologis untuk korban gitu ya. korban tsunami, ada pemulihan psikologi. Sementara untuk korban konflik pemulihan psikologi tidak ada. Seharusnya kan yang pemulihan yang paling lama dulu kita lihat. Karena konflik di Aceh itu kan 23 tahun. 23 tahun itu bukan waktu yang lama. Ya. Ya. Jadi bukan kita maksudnya melihat bahwa hari ini sudah pulih masyarakat, belum. Untuk isu konflik itu tidak ada pemulihan psikologi. Bahkan tahun 2010 itu saya sempat bekerja di BRA dan sempat mengajukan untuk pemulihan psikologi sebuah keluarga konflik, tapi itu tidak terrealisasi. Dan itu sangat kecewa bagi saya. Kenapa tidak ada pemulihan psikologis terhadap mereka? Karena kita tahu di Aceh kan sudah ada psikolog, sudah ada psikiater atau apa gitu kan, sudah ada lah, ahlinya sudah ada. Tapi dari pemerintahan tidak ada sendiri. Apalagi di Dinas Pemberdayaan Anak yang kita lihat hari ini konsisten dengan perempuan, tapi itu juga tidak dimasukkan ke ranah perempuan ya. Nah, saya melihat bahwa nafsi-nafsi. Nah, jadi dinas ini kerja untuk ini, dinas ini, jadi tidak ada yang konsisten untuk pemulihan ini, tidak ada. Belum ada. Apakah nanti ke depan ada, saya tidak tahu. Tadi kan mau nanya soal pemulihan itu kan kakak sampai sekarang kayak masih ke desa-desa gitu melihat korban yang pada saat konflik gitu kan. Misalnya kayak kasus pelecehan seksual sendiri kan, perkosaan yang mungkin pada saat itu mereka masih status remaja gitu ya, umur di bawah 20 tahun. Itu sekarang mungkin mereka umurnya udah 40-an gitu, 50-an. Bagaimana sih kondisi mereka sekarang gitu kan? Kemarin Mereka ya, bagaimana? kemarin sempat kakak datangin ke ini ya, ke daerah desa Pate, Kabupaten Pidi. Itu kakak bertemu langsung dengan Nyak Putih, namanya Nyak Putih, nama aslinya entah siapa kakak lupa, tapi dipanggil Nyak Putih. Nyak Putih itu korban di masa 90-an. Nah, beliau itu masa remajanya, beliau itu kan dulu masih 90-an, masih dulu bukan GAM, apa namanya, AM, Aceh Merdeka atau GPK ya. Jadi waktu itu beliau itu mungkin umurnya masih sangat remaja. Dan beliau waktu tahun-tahun 90 itu kan sering terjadi operasi militer tuh di Aceh, tapi secara diam-diam dan itu tidak terekspos, bahkan itu disembunyikan. Jadi beliau itu korban pemerkosaan tahun 90-an, dan beliau seorang tunanetra yang tidak bisa melihat. Waktu itu beliau masih remaja, mungkin masih gadis. Dan beliau mungkin umurnya sekarang kemarin kakak jumpai sudah sekitar 59 atau 60 lah, sekitar segitu umurnya. Tapi kalau kita mau bertanya tentang masa lalu beliau tidak mau bercerita. Berarti kan masih hari ini masih menyimpan luka. Dan itu tidak ada pemulihan. Jadi kita melihat bahwa trauma itu bukan dirasakan waktu itu saja, tapi sampai hari ini mungkin masih. Jadi kakak sangat berharap gitu ya, pemerintah. Dan kita melihat kan asal kita nggak mau, dia tidak mau berbicara masa lalu, berarti kan masih ada. Tersimpan luka. Ya. Ada sebagian mungkin pemulihannya ketika dia bercerita dia ada unek-unek yang masih ada di hati dia bisa keluar. Tapi kemarin kan waktu Kak Meta sama Kak Sadia buat acara testimoni kami tidak lupa, itu disambut dengan baik oleh masyarakat korban konflik. Kenapa? Mungkin mereka merasa hari ini mau didengar. Mereka perlu tempat curhat. Selama ini kan terpendam, tidak tahu di mana harus mencurahkan, tidak mau di mana harus dicurahkan, dan kemudian mereka menginginkan peluang untuk berbicara melalui acara itu mereka bisa berekspresi diri, bisa mengeluarkan unek-unek mereka yang ada di hati mereka, supaya mereka bisa puas dengan apa yang sudah disampaikan. Dan saya pikir kalau seandainya ada tim untuk membukukan apa yang sudah mereka ceritakan, mungkin itu lebih baik.
saya setuju sih Kak. Dan saya juga pernah hadir kan waktu kakak bikin acara sama Kak tadi yang menolak Kami tidak lupa. kami tidak lupa. Luar biasa sih, maksudnya waktu itu datang korban langsung kan anak dari sudah besar, Bisa. saya nonton di Blackwood Iya. keren sih. Dan saya juga luar biasa kayak sampai hingga saat ini kakak kayak masih aktif gitu ya sama partner kakak Kak Sadia menyuarakan menyuarakan tentang perempuan, kasus perempuan dan anak itu juga kasihan kan Kak 15 tahun bisa Harapan kakak sebenarnya kalau dibilang besar enggak juga, kalau dibilang enggak perlu juga. Seharusnya kan keluarga korban konflik atau khususnya kombatan apalagi pasukan Inombale ini kan yang mereka hari ini tidak ada tidak muncul ataupun tidak bisa setidaknya pemerintah ini mengakui lah ada mereka kemudian korban konflik ini diberdayakan ataupun mereka ada bantuan pemberdayaan ekonomi terhadap mereka khususnya yang belum pernah mendapatkan agar mereka kalaupun mereka tidak datang maka jemput bola. Jadi dari pemerintah sendiri turun ke lapangan langsung untuk melihat mana orang-orang yang belum mendapatkan atau belum tersentuh. Kita lihat bahwa Aceh hari ini sudah kaya. Aceh hari ini punya hak keistimewaan. Tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat yang hari ini semakin turun itu kan tidak ada yang tersentuh. Jadi saya melihat bahwa pemerintah hari ini harus melihat langsung ke lapangan bahwa mana yang belum terbantu hari ini, yang belum tersentuh sama sekali. Saya pikir ini masih banyak ya korban-korban konflik yang hari ini mungkin jangankan untuk janji-janji tersentuh pun tidak ada. Aksinya untuk perjuangan kakak. Saya menitip salam. Ada 3 kali kakak ketemu sama Tunku Abdullah Syafi'i itu. Dulu waktu itu kakak bawa wartawan Metro TV ya, waktu milad ke-24 di Jenin. Iya. Itu pertama sekali kakak jumpa. Terus yang kedua di Matang, sudah jumpa sekali lagi di daerah Biru. Ada 3 kali. Ada fotonya sama kakak di Facebook ada? Nanti kakak bagi ya. Itu kenangan kakak dengan sosok beliau itu seperti apa sih bagi kakak? Beliau bijaksana orangnya. Dia orangnya betul-betul sesuai dengan perintah beliau menjalankan bagus. Terus untuk tingkat bijaksananya pun luar biasa ya, betul-betul bijaksana orangnya. Sosok pemimpin yang bijaksana gitu ya. Dulu pernah berpesan kan, yang kedua Nyai Gada kata jalan ini Gada mesti ada pun kerjaan ulamanya 2 hal yang paling penting yang berlanjut bahasa Inggris dan komputernya tunggu di ulang. Itu terakhir jumpa sama kakak ini. Makanya ngomong juga ya. Kalau udah abang ada lumayan karbuli, cuma ada tempat-tempat bagus.
cerita tuh pernah beliau duduk satu bangku dengan Teddy. Nggak tahu kok itu Tunku Abdullah Siddiq. Beliau minum kopi itu beliau cerita waktu itu kan. Beliau merempah kan dan tengah dia kopi dua itu dentranya loh dia kopi. Ya ceritanya gitu kan. Itu bayar keluar nggak ada tanya, nggak ada apa-apa. Dan mereka juga nggak ada Nggak tahu kok itu Abdullah Sabri itu beliau sendiri yang cerita. Terus kakak juga ketemu dulu tahun 99 pernah ketemu Ishak Daud juga pernah ketemu. Orangnya keren, terus orangnya pokoknya bagus juga, berkarisma tadi gitu ya. Boleh kakak terakhir ada minta ini sama beliau foto